Lu pasti sering lihat konten yang kayak gini. It starts with a flex, a blue Corvette in a Dubai showroom, a green candle rocketing up a laptop screen, and a 24-year-old from Kenya holding the keys to a car he will never drive. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Eropa, di Hong Kong, skemanya itu sama aja. Segelintir orang itu yang jadi super kaya dari kripto, dari saham, dari forex, dengan temanya itu sama, yaitu adalah all in. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu adalah pakai full margin. Dan sambil nonton itu, di kepala orang itu bisa aja banyak yang mikir ya, kok bisa ya? Kapan sih bisa giliran gua? Tentu kita harus bagi dua dulu ya, jadi dua kemungkinan. Satu, itu adalah orang yang ngaku-ngaku kaya dari trading, tapi ternyata mayoritas kekayaannya itu dari nipu-nipu, dari jualan kelas, atau nge-scam pakai hal yang lain. Ngerak pula, atau rekomendasi aplikasi yang bodong. Dan gue bukan orang yang against sama kelas ya, gue pun ikut beberapa. Dan dalam 4 tahun terakhir, gue adalah buka beberapa sesi ngajarin cara fundraising untuk pemilik bisnis. Secara prinsip, asalkan yang ngajar itu emang jago di bidangnya, ya like-like aja. Asalkan jangan ngaku punya misalnya 100 miliar gitu. Tapi ternyata cuman punya 20 miliar, dan yang lebih parah lagi, misalnya portonya itu 20 miliar, tapi ternyata 20 miliarnya itu hasil dari kelas atau dapat komisi dari broker. Bahkan dia tradingnya aja itu boncos. Portonya itu pakai editan, porto orang lain, atau bahkan di demo account. Kalau misalnya kayak gitu kan artinya skillnya itu bukan di trading, tapi membuat kesan seolah-olah dia itu jago trading. Dan ada satu bucket lagi, yaitu orang yang beneran kaya dari trading dengan strategi all in berkali-kali. Mereka itu nyata, mereka itu nggak bohong. Duitnya itu beneran ada. Nanti gue bisa spill ya siapa orang-orang ini, seharusnya kalian juga kenal dengan beberapa orang yang menggunakan strategi ini. Bahkan sampai ada yang udah bangkrut. Dan justru gara-gara mereka itu nyata, ini jebakan. Soalnya buat hampir semua orang yang niru mereka, strategi ini adalah jalan tercepat menuju kemiskinan. Dan di akhir video, gue bakal jelasin kapan all in itu masuk akal, dan gue juga bakal open portal sendiri supaya kita bisa jadiin studi kasus. Best practice-nya itu kayak gimana sih supaya kita bisa maksimalin cuan, supaya ini bukan cuma sekedar teori, tapi langsung thought process saat gue mikirin apakah yang terbaik adalah buat nge-all in, dan apa alternatif dari all in ini untuk ngegulung uang kita secara konsisten. Let's go! Misal ada satu saham Konglo A deh misalnya, dan ini bisa lo ganti jadi apapun ya. Ini sama aja kok, mau di kripto, di forex, bahkan di bisnis pun. Tapi sebagai ilustrasi, kita pakai saham Konglo A aja, supaya simple. Peluangnya itu 50-50. Kalau misalnya naik, duit lo itu bisa double, dan kalau misalnya turun, duit lo bisa hilang 60%. Pertanyaan gua, lo mau beli saham ini atau enggak? Lo simpen jawaban itu dulu, lalu kita bisa hitung bareng-bareng aja ya. Setengah kemungkinan duit lo itu nambah 100%. Artinya kalau misalnya lo masukin 100 juta, 50% probabilitas buat lo itu bisa dapetin cuan 100 juta. Setengahnya lagi kemungkinan hilang 60%. Artinya kalau misalnya lo masukin 100 juta, sisa 50% lagi probabilitasnya lo itu hilang 60 juta. Dan kalau misalnya di rata-ratain tiap ronde, lo itu untung 20%. Artinya expected value lo itu tuh lo cuan 20 juta di trade ini. 20% per ronde. Ini tuh gede loh. Deposito setahun aja cuma ngasih 5%. Ini 20% sekali bet. Secara matematika, ini kesempatan yang super duper cuan. Bisa-bisa nggak ada lagi kesempatan yang kayak gini. Berarti kan kita harus beli sahamnya, bener kan? Oke. Gue setuju bahwa ini adalah saham yang bagus. Sekarang lu bayangin, lu nemu itu bukan cuma satu, tapi saking jagonya lu di trading atau di investasi, lu itu tuh sangat-sangat sakti. Bisa nemu saham yang kayak gini 100 kali berturut-turut. Dan ini gue bikin simulasinya 1000 orang. Semuanya itu mulai dengan modal yang sama di 100 juta rupiah, dan semuanya itu pada sakti-sakti. Beli saham yang sebagus ini 100 kali dengan skema all in di setiap ronde. Ini hasilnya. Cara bacanya ini lumayan gampang ya. Ini kan 50-50. Berarti kalau misalnya naik, ini tuh double plus 100%. Lalu kalau misalnya naik, ini bakal double lagi. Plus 100% lagi. Otomatis artinya ini juga sama ya, dua arah. Bisa naik, habis itu bisa turun. Habis itu naik, habis itu bisa turun lagi. Jadi kalau misalnya kita jalanin 1000 simulasi ini, setiap garis ini adalah satu orang. Dia tuh main, naik turun, itu adalah satu kehidupan. Jadi kalian kebayang ya, kalian itu bisa mensimulasikan kalian sendiri di salah satu dari 1000 orang yang partisipasi di simulasi ini.
Nah, kalau misalnya kita sortir dari yang paling rugi sampai yang paling cuan, dan lu, anggap aja lu itu orang yang persis di tengah, urutan ke-500 dari 1.000 orang. Bukan yang paling hoki, bukan yang paling sial juga. Orang yang paling rata-rata di seluruh simulasi ini. Kira-kira lu ini ada di mana? Kalau misalnya kita lihat di grafik, apakah lu ini bakalan break even di 100 juta BEP aja sebagai orang yang di tengah-tengah? Apakah lu ini bakalan jadi 10 miliar? Soalnya kan ini adalah game yang secara teori untungnya itu 20% per ronde. Nah, ini hasilnya. Secara matematis dan statistik, duitnya lo itu bakalan sisa 1.400 perak alias minus 99,9%. Ini bayar parkir aja kagak bisa. Dan lo ini adalah orang ke-500 lo. Artinya ada 499 orang itu yang di bawah lo yang lebih jelek lagi dari 1.400 perak. Dan yang paling luar biasa, dari 1.000 orang yang menjalankan simulasi ini, 90%-nya itu pulang dalam keadaan kondisi rugi. Sahamnya itu bagus, sahamnya itu hidden gem, skill itu sakti bisa nemuin saham kayak gini secara konsisten 100 kali, tapi portonya itu kebakaran. Kok bisa? Kita bakal jawab ke sana. Tapi ada satu orang di simulasi ini yang belum kita omongin, yaitu si triliuner. Dari 1.000 orang, ada satu orang yang nasibnya itu berbeda. Secara statistik, dia itu menang terus, walaupun kansnya 50-50. Ya kan secara statistik. Dia itu bisa aja double, kepleset sedikit, double lagi, turun lagi, minus, double lagi, menang lagi. Dan setelah dia jalanin 100 ronde, duit dia itu bukan jadi miliaran lagi, dia itu jadi triliuner. Di akhir simulasi ini, dia akhirnya punya 8,7 triliun dari modal 100 juta. Nah, dan dari 1.000 orang ini, siapa kira-kira yang bakal dapat atensi media? Yang diundang ke stasiun TV, pasti bukan 900 orang ini yang rugi dong. Dari 100 juta lalu rugi mah, itu cerita yang udah biasa. Tapi satu orang ini yang bakal jadi contoh yang di-highlight. Dan dia bakal menjadi strong advocate untuk all in di 100 saham berturut-turut. Soalnya buat dia, udah terbukti secara matematis dari 100 juta itu bisa naik jadi 8,7 triliun. Dia itu nggak bohong loh, dia itu ngomongnya sangat-sangat jujur. Dan menariknya dengan skill yang sama, cara yang sama, 90% orang itu mengalami kerugian. Lo bisa niru cara dia milih saham, sahamnya itu sama-sama bagus. Lo bisa niru keberanian dia, ikutan all in juga. Dan sayangnya, lo nggak bisa niru bagian hokinya. Itu namanya survivorship bias. Gimana kalau misalnya lu adalah orang yang lebih jago lagi, lu bilang ke gue, bro, sorry, gue bukan 50-50, itu kayak coin flip aja. Sorry nih, gue udah research, gue baca laporan keuangan, keyakinan gue itu sangat tinggi, bahkan gue udah dapet nih info dari insider. Gue tau ini gak boleh ya, tapi diem-diem aja ya. Ownernya udah bisikin ke gue, ini tuh saham yang bagus. Dan sejarahnya, dari 10 keputusan gue, 7 itu tuh benar. Dan kalau misalnya gue benar, ini tuh naik 2,5 kali lipat. Dan kalau misalnya salah, emang mungkin bakal kena ARB ya, bisa berjilid. Soalnya ini kan saham yang gorengan, dan gue bisa aja nyangkut. Likuiditas itu nggak ada, atau bisa aja gue kena for sale. Atau kalau misalnya di kripto ini developernya kabur. Tapi ya udahlah, berarti kan 70%-nya itu benar, 100 juta gue itu bakalan naik jadi 250 juta. 30%-nya yang salah, 100 juta gue itu bakalan minus 90% alias minus 90 juta. Tapi ya udahlah, ini kan secara expected value itu tetap luar biasa loh. Kalau misalnya benar, ini plus 150 juta. Dan kalau misalnya kalah, ini minus 90 juta. Dan yang menang itu probabilitasnya 70% dan yang kalah itu cuma 30%. Berarti secara expected value, ini tuh 78 juta per trade. Ini kita simulasiin sekali lagi ya, ini sama nih, ada 1.000 orang dan ada 100 trade, dan 100-100-nya ini all in terus-menerus. Hasilnya, orang yang tengah itu sisa 700.000 perak, minus 99% juga. Dan 6 dari 10 itu mengalami kerugian. Jadi skillnya itu beneran di atas rata-rata. Research-nya itu beneran, edge-nya itu beneran, win rate-nya itu beneran, tapi kehidupan mayoritas orang itu tetap hancur. Dari dua case ini, apa yang bikin hancur? Ini bukan sahamnya loh, sahamnya itu bagus. Yang bikin hancur itu ukuran taruhannya. Kalau misalnya kalian lakukan all in secara strategi dengan bet size yang terlalu gede, apalagi kalau misalnya kalian lakukan itu berturut-turut, kalau misalnya di contoh ini sampai 100 kali. Jadi kenapa sih instrumennya itu bisa bagus, tapi mayoritas pemainnya itu hancur?
Sekali lagi, ini bisa diaplikasikan di semuanya ya. Mau di bisnis, kayak di saham, kayak di kripto, kayak di forex, kayak semuanya itu sama aja. Secara matematis, all in terus-menerus itu masuk akal kalau misalnya lu itu punya 1000 nyawa. Jadinya lu bisa ngulang terus-menerus, riset, ulang, sampai di salah satu kehidupan lu ini jadi si pemenang, jadi si triliuner. Soalnya kalau misalnya kita rata-rata seluruh nyawa, lu itu untungnya sebenarnya gede loh. Dan rata-rata itu ketarik sama satu orang yang jackpot ini. Masalahnya, hidup ini nggak ada tombol reset. Nyawa kita itu cuma satu, dan di satu kehidupan ini kita itu tanggung kehidupan orang lain juga, termasuk pasangan kita, anak kita. Kita itu udah nggak punya kesempatan untuk reset setelah kita itu bangkrut. Seolah-olah kita itu tinggal nyoba sekali lagi tanpa konsekuensi. Dan di dunia investasi ada yang namanya itu volatility drag. Kalau misalnya kita minus 20%, kita itu butuh plus 25% buat kita bisa balik modal. Kalau misalnya kita minus 50%, kita butuh 100% buat balikin modal kita. Kalau misalnya turun 60%, kita itu butuh plus 150%. Kalau misalnya turun 90%, kita itu butuh plus 900%. Dan kalau misalnya kita udah kena margin call, di listing, rug pull, ya udah selesai. 0 dikali berapapun itu tetap 0. Jadi balik apa esensi video kali ini? Kalau misalnya strategi all in setiap saat itu jalan yang pasti menuju kehancuran, berapa yang kita boleh pertaruhkan di setiap trade? Jawabannya ini udah ditemuin 70 tahun yang lalu sama John Kelly di Bell Labs Amerika, dan dia ini bikin salah satu rumus buat jawab satu pertanyaan. Kalau misalnya lu punya keunggulan dalam sebuah taruhan, berapa persen sih modal yang paling optimal untuk dipertaruhkan? Awalnya cuman paper akademik, sampai salah satu orang namanya itu Ed Trott yang ngeliat hitung-hitungan ini, lalu dia bilang, ini tuh bisa dipakai beneran loh. Dia akhirnya bawa rumus ini ke kasino di Las Vegas, lalu dia itu menang terus-menerus, sampai kasino-kasino itu harus ganti aturan blackjack cuman gara-gara dia. Dan setelah Las Vegas itu kalah, dia menggunakan skill yang sama di Wall Street, dan fund-nya dia itu jalan hampir 20 tahun tanpa 1 tahun pun yang rugi. Dan prinsip ini juga dipakai sama Bill Gross saat ngebangun Pacific Investment Management Company alias PIMCO, dan ini jadi fondasinya Jim Simmons menjalankan Renaissance Technologies, salah satu hedge fund yang tersukses sepanjang masa untuk dia melakukan ukuran posisi di setiap bet alias optimal bet sizing. Rumusnya ini adalah Kelly Criterion. Dan buat kalian yang pernah ikut acara Kompas di tahun lalu, harusnya kalian itu udah nggak asing lagi ya sama terminologi yang ini. Kalau si Edward Thorp, dia tuh nggak perlu run simulation gitu untuk tahu berapa bet yang optimalnya. Dia tahu formulanya gitu. Formulanya itu bisa dihitung sebagai P dibagi A dikurang Q dibagi B. Di mana P itu adalah probability menang, Q itu adalah probability kalah, dan A itu adalah kerugian kalau sampai kalah, dan B itu adalah keuntungan kalau sampai menang gitu. Kalian gak usah hafalin rumusnya, yang kalian cuma perlu tahu makin besar keunggulan lo, makin besar bet sizing lo. Tapi jatahnya itu tidak pernah 100%, gak pernah all in sampai 100 kali berturut-turut. Bahkan buat taruhan terbaik di dunia sekalipun. Dan kalau misalnya kita balik ke game yang pertama, yang double atau minus 60%, kalau misalnya kita nyari optimal bet sizingnya, kita bisa gambar sebuah graph, dan kita bisa lihat angka yang paling optimal itu di 33%. Jadi buat saham yang untungnya itu 20% setiap kali kita beli, ini tuh udah saham yang sangat-sangat langka, dan kalian juga udah harus dapat edge yang super jago. Yang paling tepat itu bet size-nya cuma 1/3. Dan ini kalian bisa lihat kurvanya itu nggak datar ya. Dan kelihatan kalau misalnya lebih gede bet-nya, gara-gara kalian misalnya yakin banget, pertumbuhannya ini bukannya malah naik, dia itu malah berbalik ke arah yang negatif. Dan makin jauh lu dari optimal bet size, makin cepat lu menuju ke 0. Sebaliknya, kalian tuh bakal dapetin keuntungan yang lebih kecil kalau misalnya kalian betnya itu kekecilan. Artinya, kalian di sini tuh kurang optimal dan kurang berani. Cuannya itu tidak maksimal. Dan kalau misalnya kalian betnya itu 33% per ronde, jadi ini asumsinya tentunya ceteris paribus ya. Semuanya itu sama kecuali cuman bet size. Mediannya itu 2,5 miliar rupiah. Bedanya ini bukan dianalisa, bukan informasi, bukan skill, tapi cuman berapa duit yang kita bet per ronde. Sekarang gue pakai Porto Forex gue sebagai contoh. Pas gue record sampai tanggal 27 Juli, win rate gue itu tuh 42,9% dari 119 trades dengan risk reward 1,77. Porto ini numbuh dari $100.000 jadi 105,2 ribu dalam hampir 1 bulan dengan fluktuasi yang seperti ini. Plus 600, 1.500, 627, minus $2.000 dan seterusnya. Nah, berapa sih optimal bet size untuk kondisi gue di 42,9% win rate, risk reward 1,77? Jawabannya ini adalah di 10,6% risk per trade.
Alias dengan porto $100.000, harusnya gue itu bet size-nya di $10.000 per trade. Nah terus kenapa sih kalau misalnya kalian lihat, gue pasangnya itu cuma di 0,1 lot dan akhirnya gue naikin lagi ke 0,2 lot. Ini soalnya matematisnya Kelly Criterion ini sangat tergantung berdasarkan probabilitas data sejarah. Dan seperti yang kita tahu, di mana-mana performa sejarah bukan berarti masa depannya itu bakalan sama. Apalagi data gue itu masih sedikit banget ya, jadi fluktuasinya itu sangat drastis. Contoh, di minggu pertama, gue itu baru ada 34 trades dengan 38,9% win rate dan risk rewardnya itu 1,99. Di sini, optimal bet size-nya itu 8% per trade. Lalu setelah 13 hari, win rate gue itu berubah jadi 42,9% dengan risk reward 1,82. Di sini yang optimal itu 11,5% per trade. Lalu setelah 20 hari, win rate gue itu jadi 41% dengan risk reward 1,78, size yang optimal itu berubah lagi jadi 7,7%. Lalu tanggal 22 Juli, berubah lagi abis dapat cuan 2 hari berturut-turut, dan win rate gue itu naik jadi 43% dengan risk reward 1,77. Jadi seperti yang kalian lihat, output dari rumusnya itu berubah-berubah terus, soalnya datanya itu masih sedikit. Lalu gue juga berusaha buat cari tahu worst case scenario-nya itu berapa dan juga best case scenario-nya itu berapa. Contoh, kalau misalnya kita mundur sedikit ke tanggal 1 sampai 20 Juli, gue prediksi worst case scenario-nya itu 36%. Dan di sini kalian bisa lihat ya, kalau misalnya win rate gue itu turun ke 36%, bahkan ini tuh udah kagak cuan loh. Apalagi kalau misalnya gue tambah gede, itu malahan tambah boncos. Dan kalau misalnya worst case scenario yang terjadi, bahkan gue nggak boleh trading sama sekali, soalnya mayoritas itu malahan tambah boncos. Jadi gara-gara pengalaman gue itu kurang lama, skenario worst case gue itu jadinya sangat konservatif. Soalnya variance antara best case, base case, dan juga worst case itu jadinya agak lebar. Emang gue secara nature itu relatif konservatif ya, gue kagak nyari jackpot yang harus langsung kayak besok. Bisa aja bulan ini, gue asumsi ya tanggal 1 sampai tanggal 27 Juli itu cuman beruntung. Bisa aja di bulan Agustus gue itu rugi. Makanya gue betnya itu lebih kecil dari optimal bet size. Ini itu yang dinamakan sebagai fractional carry. Buat teman-teman yang udah ngikutin Overpost dari awal, makanya gue sering banget bilang gue itu yang ngebalance antara dua kantong. Antara kantong yang konservatif dan juga kantong yang agresif. Kantong yang konservatif ini ada di beberapa. Ada di digital bank, obligasi, deposito, dan saat ini gue banyaknya di reksadana juga ya. Gue ngitungin berapa yang gue mau bet di porto yang agresif, sisanya gue bakalan parkirin aja di kantong yang tetap bisa menghasilkan daripada tidak menghasilkan sama sekali. Dan kalau misalnya kita lihat, misalnya kayak di Makmur, RDPO itu bisa ngasih cuan antar 4-5%. Ini kita contohin aja Danapati Money Market Fund sama Insight Retail Cash Fund. Ini bisa lumayan ya, jarang ada di Alpert lain, tapi dua ini bisa menghasilkan di atas 5%. Dan RDPT tahun ini emang lagi kurang perform ya, gara-gara waktu rupiah kita tuh melemah, BI rate itu digenjot, dan SRBI itu bisa ngasih return 7% lebih. Ini return yang sangat-sangat gila, otomatis ngedisrupt orang-orang yang nabung di pasar obligasi. Di RDPT yang so far terbukti selama jangka panjang itu udah nama stabil. Dia itu udah 20-an tahun, naiknya itu garis lurus terus. 1 tahun terakhir aja dia itu masih bisa terjaga di 6,4%. Ini gue kagak ngerti kungfunya itu gimana caranya, dan gue juga nggak tahu apakah masa depan dia itu bisa mengulang kesuksesan yang sama. Gue sekarang juga pegang banyak RDPU dan juga RDPT yang dalam USD ya. Lumayan lah kalau misalnya kalian lihat Star Fixed Income Dollar, Sukor Invest Money Market USD, Bahana Liquid USD, returnnya itu sekitar 3-4%. Dan dengan pelemahan rupiah di angka 3,5% per tahun, kita itu artinya bisa dapetin return antara 6-7,5%. Tentu kalian juga perlu note ya, kita itu kalau misalnya beli USD, ini mau di apapun ya, mau di FR, reksadana USD, kalian itu bakalan kena margin juga. Jadi kalau misalnya kalian cek di BCA E-Rate, spreadnya itu sekitar Rp20 alias 0,1%. Jadi ini tuh berbeda sama rupiah yang kalian itu bisa in out kapanpun tanpa kalian kena fee. Kalau misalnya yang USD, kalau misalnya kalian beli US dollar, habis kalian balikin ke rupiah, habis kalian beli US dollar, habis kalian balikin ke rupiah lagi, kalian itu bakalan boncos di spread untuk tukerin US dollarnya. Makanya yang USD ini gue itu lebih jangka panjang, minimum holding period gue itu antara sekian bulan sampai tahunan lah. Dan seperti biasa, jangan pernah kalian all in di satu reksadana. Walaupun reksadana itu sebenarnya udah mendiversifikasikan buat kalian. Sama aja gue bilang jangan all in, logika yang sama harusnya juga digunakan buat reksadana juga ya. Diversifikasi itu gratis. Kita bisa ngurangin resiko secara gratis. Gue paling tidak paham sama orang yang tidak memilih untuk ngurangin resiko dengan harga gratis.
Jadi intinya itu caranya gue buat berusaha nyari optimal bet sizing di sisi yang agresif. Lalu di sini kan pasti bakalan ada sisa, soalnya nggak boleh all in. Dan sisanya ini gue bakalan taruh di porto yang konservatif. Apalagi kalau misalnya lagi nggak ada big calls, kayak misalnya saat ini, gue ngerasa saham US itu lagi lumayan premium. Saham Indo emang menurut gue ini lagi relatif murah ya, tapi proyeksi risk reward maupun win rate gue itu bukannya setinggi tahun lalu. Jadi dari segi size itu pun juga nggak sebesar tahun lalu. Kripto kalau misalnya teori Bitcoin 4-year halving seharusnya itu masih bulan Oktober bottomnya. Mungkin gue bakalan cicil pelan-pelan, tapi ditambah geopolitik yang lagi panas, si Trump itu kadang-kadang bisa ngirimin rudal ya kan, bisa tambah parah, tiba-tiba dia mau peace lagi, ya itu semua jadi diterjemahin sebuah rumus. Kesimpulannya gue adalah buat gue pribadi, agresifnya ini relatif kecil dibandingkan dengan cadangannya. Makanya kantong konservatif gue saat ini justru yang paling gede. Orang lain emang lihatnya gue sangat konservatif ya, tapi gue percaya dengan tesis gue yang dikombinasikan sama sains dan juga matematik, hitung-hitungannya ya kayak begini. Kita sangat beruntung ya, soalnya di zaman modern seperti sekarang, kita itu udah nggak butuh belajar dari kesalahan kita sendiri. Kita bahkan bisa belajar dari kesalahan orang lain. Dan kesalahan fatal ini bahkan bisa dilakukan sama orang-orang yang hebat. Dan juga orang yang sangat dipandang di market. Misalnya, Melvin Capital. Ini adalah hedge fund $12,5 miliar yang dikelola sama salah satu trader paling dihormati di Wall Street. Dia justru taruhan melawan saham hype, dia itu nge-short GameStop. Short yang salah arah itu satu-satunya posisi yang nge-all in dirinya sendiri. Sahamnya itu naik 3 kali lipat dan posisi short dia itu otomatis bengkak berkali-kali lipat dan ruginya itu tidak ada batas atas. Sebulan, Melvin Capital itu minus 53% dan setelah disuntik $2,75 miliar, dia itu tetap mati dan akhirnya tutup permanen. Three Arrows Capital, fund kripto $10 miliar dan pendirinya, Suchu, itu seorang selebriti kripto di Twitter. Dia memiliki ratusan ribu followers, menginjil tesis super cycle bahwa kripto itu nggak bakalan pernah masuk ke bear market lagi. Keyakinan dia setinggi itu, taruhannya itu pakai leverage yang super tinggi, dan saking pedenya, mereka itu bahkan pesan super yacht $50 juta dan kapalnya itu nggak pernah mereka terima. Gara-gara mereka itu kena di Luna, margin call domino, fund $10 miliar itu menguap. Suchu itu menghilang berbulan-bulan sampai akhirnya dia itu ditangkap di bandara Singapura. Jesse Livermore, mungkin salah satu trader terhebat yang pernah hidup. Cuan $100 juta pas crash di tahun 1929, jumlah yang setara dengan triliunan rupiah hari ini. Dan zaman itu belum ada Twitter ya, mereka itu flexingnya pakai koran, yacht, Rolls Royce, headline nasional. Tapi dia ya bangkrut sampai 4 kali. Karena tiap kali dia itu yakin taruhannya itu kegedean. Jadi ini pattern yang berulang-ulang. Orang yang memiliki kebiasaan melakukan bet size yang terlalu besar, itu ada kemungkinan gede dia itu bakalan jatuh miskin kembali. Ini ceritanya itu konsisten. Mau 100 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ceritanya itu sama aja. Apakah berarti nggak ada kesempatan sama sekali untuk all in? Tentu gue juga berusaha untuk open-minded, apalagi gue ketemu banyak orang hebat di podcast gue. Menurut gue kesimpulannya itu adalah ada. Dan ini adalah checklistnya. Nomor 1, kesempatannya itu harus super langka. Bahkan bukan cuma saham bagus aja, sesuatu yang win rate-nya ini harus di atas 90%. Dan lu bisa jelasin kenapa angkanya itu setinggi itu, bukan cuma sekedar ngerasa atau pakai feeling. Nomor 2, yang boleh di all-in itu adalah modalnya lu, bukan resikonya lu. Ini dua hal yang berbeda ya. Orang-orang besar yang all-in, misalnya kayak George Soros, waktu ngelawan pound sterling di tahun 1992, mereka itu pasang posisi raksasa justru gara-gara downside-nya itu udah dipagerin kecil dan juga asimetris. Kalau misalnya salah, keluarnya itu cepat dan murah. Kalau misalnya benar, untungnya itu nggak ketulungan gede. Posisi boleh 100%, tapi resikonya itu tetap kecil. Dan itu artinya lu itu butuh instrumen yang liquid dan lu juga pasang stop loss yang disiplin. Nomor 3, nggak boleh jadi sebuah kebiasaan. Dan ini matematika yang paling penting di seluruh video ini. Anggap win rate lo itu beneran 90%, level dewa. Kalau misalnya lo all in 10 kali berturut-turut, peluang lo menang di 10-10-nya itu cuma 35%. Orang miskin nyari satu taruhan yang bisa ngubah hidupnya. Dan dia bisa aja menang 1 kali, bisa menang 2 kali, bisa menang 3 kali. Tapi mustahil kalau misalnya dia tidak belajar untuk disiplin, dan dia itu bisa menang 100 kali berturut-turut.
Sedangkan orang kaya itu mastiin nggak ada satu taruhan pun yang bisa ngakhirin hidupnya. Skillnya itu bisa sama-sama jago, tapi optimal bet size itu bisa jadi pembeda antara masa depan lu itu yang jadi kaya atau jadi orang yang boncos terus-menerus. Anyway, kalau misalnya kalian mau tahu 20 tips lainnya tentang keuangan, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian mau tahu perjalanan gue tentang Porto Forex, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.